Ya. Tiba-tiba ya aku di bawah aja. Nah, enak. Ya, kok geser ya sopanya. Ntar gue diomelin. Iya lo. Kembali lagi di Side by Side Podcast MotoGP War bersama Yuda Braja Musti dan juga Andi Istiono dan juga Abang Pesi di si siluman semut. Kenapa siluman semut? Emang siluman semut nih dipanggilnya. Jadi Ya Allah ribet amat lo. ya orang lu nggak bawa tripod gimana nih? Iya, ya udah. Welcome back buat Marc Marquez yang akhirnya dipastikan ya. Iya. Udah apa namanya? Udah pasti. Ya dipastikan udah pasti bukan mengulang dong kalau Iya, mengulang dia- kata pasti. Dia sudah bikin. Kita nggak boleh deket-deket tahu mic-nya. Kenapa? Inian. Berisik gue dengerinnya. pas dengerin. Ya udah. Ya si Marc Marquez sudah mengumumkan bahwa dia akan kembali balapan lagi. Ya di seri Portimao. Portimao. Hari Minggu ini Betul. di Portugal. Nah ini kita bikin sebelum free practice ya. Ya, seperti biasa kita bikin di hari Kamis atau hari Rebo. Ya pokoknya kapan kosongnya lah. Benar. Ada hasil free practice belum keluar, kualifikasi belum. Tapi tadi gue baru baca berita udah dipastiin Marc Marquez itu sama tim dokter, tim kesehatan, medisnya. tim medis. Tim medisnya Honda. Ame tim medis dari MotoGP di batahak lu. biarin apa sih biar di Iya. semua podcast gue ada tahaknya. Jadi udah dipastiin kalau Marc Marquez itu bakal race di Portimao. Betul. Fix. Jadi say goodbye dulu buat Stefan Bradl. Silakan berharap iya. Marc Marquez cedera lagi. Kalau lu mau iya. race, bener kan? Iya. Iya. 2 race kemarin kan Bradl yang gantiin Marquez. Bukan cuma 2 race, musim kemarin Oh, iya. full Iya. Stefan Bradl yang Betul. yang gantiin Iya, Marquez. yang gantiin Marquez. Walaupun hasilnya Ya lumayan lah. Ya sempet ada di depan kok berapa kali. iya. Sempet Sempet doang. Iya sempet tapi ya mundur. Finishnya kan beda. Ya finishnya ada yang ke-8, ada yang ke-7, ada yang Kebalap. ada yang kebalap, bener. Ada yang ketiban, memotornya sendiri, ada yang ke ini dia ke Antup Tawon juga ada. Tapi pokoknya intinya adalah besok Marc Marquez bukan besok. Hari Minggu ini Marc Marquez akan comeback lagi untuk balapan lagi. Seperti yang kita duga-duga kemarin, apakah bakal comeback di seri Qatar di Doha, ternyata belum. Baru akhirnya di Portimao. Gimana menurut lu Marc Marquez? Kansnya seperti apa? Biasanya tuh Marquez di 2019 ya, yang dia masih main full. Ya. Walaupun dia cedera ketika Muka lu ketutupan sama tangan lu sendiri, tahu itu. Jadi kalau Enggak, misalkan malah makin ketutup. Di bawah aja tangannya. Nah, gini dah. Jadi di 2019 dan sebelumnya Marquez tuh kalau abis comeback enggak tar dulu. Kita kan podcast MotoGP ya, Pak ya? Iya. Enggak, tapi background kita baju koko. lah iya ya. Lucu banget. Ketahuan Orang mah banget. inian ya, apa namanya? Ini pajang-pajangan apa action figure apa sih namanya? Iya benar. Action Itu-ituan figure. motor gitu orang. Miniatur. Bener action figure ya. Iya kok gue action figure. Ya gitulah pokoknya. Apa ya namanya? Kansnya gimana? Iya, kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kalau kita bukan berharap ya, ngelihat comebacknya Marquez terus setelah cedera dan ngelihat kayaknya dia nggak bakalan podium nih gitu. Tapi rata-rata kayak setiap dia main kayak nggak ada cederanya gitu. Betul. Nah kalau yang ini kan beda ya case-nya ya, Yes. karena dia sampai 3 kali operasi. Ya, cederanya cukup panjang, setahun lebih. Benar. Gitu. Jadi Kalau kalau nggak nyampe setahun. sampai dong. Enggak, Agustus kemarin kan. Juli apa? Ya tapi kan dia nggak main nih. Iya, maksudnya enggak Dari kapan? Juli apa? Juli apa Agustus gitu yang Kan, iya yang Heres. tahun lalu dia berapa kali balapan? Sekali yang di Iya. Heres. Terus kan kecelakaan. Kecelakaan. Nah terus habis itu kan kagak main-main Iya, lagi. itu Heres kan di bulan Juli apa gara-gara yang Oh iya kan Qatar pandemi pada 3 mundur bulan ya? libur, iya. Oh, iya, 3 iya, bulan iya. libur. Iya benar lupa. Ya, gua. tapi hampir setahun lah intinya. Iya, nah ini kan maksudnya dia operasi aja 3 kali. Iya, gitu. operasi. Ah, ah. Ya kan 3 kali. Iya benar. Lucu banget gue, Ve ya. Parah.
Iya, gue yang kagak. Iya makanya lu jadi manajer. Iya, bener. Iya nggak apa-apa. Iya, nah maksudnya ngelihat dari case yang Enggak, Bapak ngelus-ngelus sofa mulu kenapa sih, Pak? kok iya ya? Iya, kenapa sih ngelus-ngelus sofa aja? Mana masuk lagi ke gambar itu? Oh iya bener. Udah gue diem dah. Aneh banget kan gue dah. Apa Ini tadi? case-nya beda. Ini Case-nya beda dibandingkan cedera. yang sebelumnya. Kalau yang Iya. sebelumnya kan dia dipaksain kan. Oh. Tiap kali cedera, Hmm. dia paksain buat main terus Betul. gitu. Kalau yang kemarin ini kan enggak, udah bener-bener harus istirahat, harus operasi gitu. Ya, walaupun sempat maksain juga waktu itu. Yang Iya, sekali, tapi yang akhirnya sampai kan- malam makin cedera. iya, makin parah Hmm. gitu. Gue sih ngelihat di season ini mungkin nggak podium kali ya kalau menurut gue. Yakin lu? Mungkin, gue nggak yakin. Mungkin nggak podium gitu. Iya. Karena apa? Karena ngelihat dari performanya Ducati Ya. sama Yamaha di musim ini, mereka udah apa ya? Maksudnya badannya tuh udah balapan nih Ya, badannya iya, gitu. iya, iya. Nah, si Marquez ini kan belum gitu, lebih banyak istirahatnya, mereka Betul, free gitu. betul. Jadi kalau gue sih ngerasanya, kalau gue lihat ya dia alien sih ya, susah juga. Nah itu dia. Mm-mm. Maksudnya dia nggak megang motor nih selama hampir setahun. Baru megang motor lagi kan kemarin tuh yang dia pakai RC213 VS apalah itu yang apa namanya replikanya motor MotoGP tapi yang dibuat hariannya gitu kan. Buat jalanan. Iya buat jalanannya kan itu akhirnya dia megang motor itu tapi Dipegang ternyata doang. iya dipegang doang. Dibawa maksudnya sama dia naikin, dia bawa ngebut juga, cuma kata tim medisnya kan ternyata belum nih jangan dulu gitu kan kemarin yang pas mau di Doha Iya. itu kan, nah ternyata megang motor kan baru di situ tuh, sebelumnya dia pelan-pelan tuh dari yang motor kasino pertamanya yang motor kecil, iya terus motor kasino. bawa motor yang rada sedang tuh motor kasino, rada sedang. Iya bagus. Baru Yang ketiga biasanya lebih lucu. baru motor yang gede. Bukan beneran di sirkuit dengan pace kendaraan yang 2 seri kemarin. Iya. Tuh. Dan cuma maksud gua si Marquez ini kan kadang ajaib ya. Nah iya, Kita itu dia. kita nggak tahu ininya dia nih, kejutannya dia. Kadang dia di free practice tuh memang apa namanya? Mencari limitnya dia kan. Itu kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat Iya. gitu. Nah, ini kan kondisinya lain, dia masih gua nggak tahu nih apakah dibilang dia udah layak balap gitu. Boleh untuk turun, tapi gua ngerinya apakah dia masih ada nyut-nyutan gitu kan, takutnya Iya. dipakai race sampai 40 menit sampai Iya. berapa puluh lap, ngerinya kan nyut-nyutan tuh tulangnya dia, apa ototnya dia, Iya. apa palanya dia. Karena menurut gua sih pasti ada batasan dari tim medis. Ya. Kayak misalkan kalau pemain bola kan ada, lo boleh main tapi pas lagi di babak kedua Ya. lo belum bisa full nih Kayak gitu. kayak Misugi Jun. Ya, Misugi Jun Ah. juga kayak gitu. Kalau Marquez menurut gua mungkin akan diminta Akan digituin juga. di Misugi. Marquez boleh balap tapi di babak 2. Ya kayak motor keserimpet gua. Iya, iya. Bener. Gimana nih menurut lu? Aku Ketarik-tarik ya mic-nya. udah majuan. Apa gimana? Iya, kalau menurut gua mungkin ada batasan dari tim medisnya, Yud. Batasan apa maksudnya? Iya, kayak misalkan gini, di beberapa lap mungkin badan lo akan berasa staminanya nggak kayak yang sebelumnya gitu. Jadi kayak misalkan gini, ketika lagi di cornering, dia kan suka ngeri banget tuh. Iya. Badannya sampai kena bahu Ya. gitu. Ya mungkin akan di Elbow down. mungkin itu akan disarankan untuk jangan dulu se ekstrim itu deh. Oke. Gitu, atau mungkin pergerakannya dia yang seperti apa gitu. Mungkin ya, karena dia tuh belum, kalau menurut gua belum 100% fit Betul. gitu. Jadi kalau yang gue lihat sih di Portimao mungkin dia nggak di podium. Tapi gua nggak tahu, gua nggak bisa nebak dia ada di posisi berapa, tapi kayaknya nggak podium deh. Oke. Berarti kalau misalnya lu menerawang ya, lu mengira-ngira gitu dengan
fisiknya Marquez yang masih dalam kondisi seperti ini gitu. Kita belum tahu apakah dia sudah normal atau belum nih ininya Iya. fisiknya kan. Menurut lu Marquez tuh paling maksimal deh dia bakal finish di posisi berapa ya? Paling mentok gitu. Kalau dengan kesotoyan gua 6. Nggak Cukup sampai- tinggi, cukup nggak- tinggi nggak tapi sampai 5 besar tapi. enggak. Kayaknya belum mampu untuk bersaing sampai Belum. 5 besar. Karena mungkin ya itu kayak nggak apa-apa deh gue di awal-awal nggak juara dulu karena juara pasti maksain gitu. Yes. Jadi nggak apa-apa. Yang penting badan gue udah mulai terbiasa dulu. Nanti baru di di pertengahan gue hajar dah lu pada gitu. Nah, Mungkin. tapi itu adalah pemikiran logis kita untuk orang normal nih. Iya sih. Maksudnya untuk kita gitu, untuk Ya. untuk atlet-atlet yang pada umumnya. Nah, masalahnya Marquez ini kan bukan yang Orang umum. Iya gitu Iya. loh. Dia kan ya itu dijulukinnya baby alien, dia tuh Benar. memang ajaib. Kita nggak tahu nih, siapa tahu penyembuhannya memang sebenarnya cepet banget. Iya, iya. Dan ini tuh hitungannya sebenarnya cepet. Harusnya kalau Iya. misalnya orang normal cedera kayak dia mungkin bisa 3 tahun 4 tahun kali Ya, gitu mungkin, kan. gitu. Nah siapa tahu besok tiba-tiba emang udah langsung gacor. Bisa jadi. Ada kans gak menurut lo? Menurut gua ada. Buat dia tiba-tiba podium gitu. Ada. Tetap Kalau ada kans kalau menurut lo? kalau emang dia maksain badannya ya. Ya. Badannya dia kalau maksudnya gini. Dari ya kita udah lihat beberapa musimnya si Marquez dia seperti apa gitu. Iya. Kalau dia udah benar-benar maksain limitnya, mau start dari mana juara dia. Betul. Gitu. Nah, kalau ada kans atau enggak dia di Portimao untuk podium lah ya, kita taruh di podium lah gitu. Kita bahas podium lah. Menurut gua ada kans kayak gitu. Ada tetap. Ada. Karena kalau emang dia nekat, karena emang dia orangnya nekat gitu, bisa aja ke podium malah. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan memang dia lebih nurut ke dokternya, ya menurut gua sih maksimal 6 lah. Mungkin ya. Ditambah apalagi kalau misalnya atlet-atlet profesional itu kan pasti dia udah punya ini kan painkiller yang memang obat untuk ngilangin rasa Ya, sakit iya, dengan limit tertentu gitu. Iya. Kayak misalnya lu sampai ngepres gitu aja lu masih bisa nggak ngerasain sakit tuh gitu. Karena Dan jangka waktunya misalnya 1 jam, ntar Iya. baru berasa lagi iya misalnya. bener, karena painkiller Karena kalau misalnya dia cuma setengah jam kan nggak enak kan di tengah balapan tiba-tiba minum obat dulu, minum obat lagi. dia masuk ke pit. Iya, kita kira ngapain, Iya, taunya terus dia minum obat. Iya. Iya gini karena kalau painkiller kayaknya sih mungkin kalau pas race dia ngerasa sakit bakalan minta painkiller ya. Iya. Tapi beberapa atlet ya, entah di sepak bola, entah di MotoGP, kayaknya dulu MotoGP sempet deh. Dia pakai painkiller terus beberapa lap terakhir mulai hilang. Papa aku udah gede. Udah bisa megang ini. Ya anjing. Anjing. Jadi bisa jadi si Marquez pakai painkiller terus ada di kalau painkillernya bertahan sampai sejam sih ya nggak ada masalah ya gitu. Kalau painkiller bertahan cuma setengah jam ya mungkin dia bakalan kendor di terakhir. Yes. Gitu. Gue pernah pakai painkiller kalau gua. Waktu dulu pas taekwondo soalnya gitu. Beneran emang kayak obat biasa kayak lo sunat Betul, gitu. betul. Pas udahannya baru berasa gitu. Tuh nah Ya kan kayak obat gigi, obat pinggang aja masuknya painkiller hitungannya kan benar. sebenarnya. Benar. Kalau gua kaki karena gua taekwondo gitu. Jadi kalau misalkan kalau ini kita bahas Marquez doang nih berarti. Ya nggak apa-apa dulu. Udah nggak apa-apa santai. ya. Gitu. Ya kalau untuk di Portimao kalau tebakan gue ya maksimal dia di 6 sih ya. Kalau emang dia nurutin tim medisnya gitu. Tapi kalau di luar itu iya emang ajaib anak itu sih. Betul. Apa ya? Kalau berkaca dari kasus-kasus yang udah pernah ada gitu, kayak misalnya Pedrosa atau Lorenzo yang udah berapa kali operasi, berapa kali masang pen di tulangnya gitu, terus ya sudah cukup parah lah gitu cederanya. Nah, biasanya kan akan kendor tuh akhirnya udah nggak bisa kayak dia waktu kondisinya masih normal. Iya. Karena udah banyak besi gitu di badannya, udah banyak tambelan.
Dan pasti itu mengurangi performanya sih kalau menurut gua ya. Sepenglihatan gua dari beberapa pembalap yang udah berapa kali cedera gitu. Nah, Marquez menurut lu akan seperti itu nggak? Akan redup gak karirnya nih setelah ini? Atau dia memang lu masih menduga, masih mengira kayak Marquez tuh masih ada kans untuk tetap podium ke depannya, tetap juara lagi gitu, atau justru akan meredup nih nasib karirnya? Marquez tuh tahun ini umur berapa ya? Tahun Masih ini belum umur 30 ya? 47 kalau nggak salah. Enggak, Rossi aja belum setua Oh, itu iya, juga, iya. baru 42 Rossi kan. Iya. Kalau ngelihat Marquez ya, kalau menurut gua ya, menurut kesotoyan gua, pasti akan meredup, pasti. Semua atlet pasti akan meredup. Iya. Tapi kayaknya nggak deket-deket ini deh. Oh, belum sekarang. Iya, kalau menurut gua bisa jadi walaupun mungkin tahun ini Marquez udah ikut lagi sampai akhir dan performanya bagus, mungkin nggak juara, mungkin. Tapi tahun depan ketika badan udah bener-bener fit, bisa balik lagi juara. Oke. Itu. Menarik sih. Menarik kita tunggu nih makanya Marquez Iya. nih bakal seperti apa, apalagi besok akan jalan free practice gitu, terus kualifikasi. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi sama Marquez di musim ini gitu. Iya, belum Bahkan kebayang di sih. balapan ini, di seri Portimao ini. Nah, kalau gitu kita coba bahas seri Portimao-nya secara keseluruhan, nggak apa-apa lah. Sekalian? Ya, sekalian Boleh. aja. Musim lalu jadi musim yang mengejutkan juga nih, karena ini kan sirkuit roller coaster kan dibilangnya Iya, kan. Banyak turunan, banyak tanjakan, banyak belokan yang miring, yang tidak lurus gitu, maksudnya tidak 180 derajat gitu. Jadi yang memang lebih tajam. Iya, apa sih namanya? Apa? Iya begitu dah, pokoknya kayak sirkuit kayak track roller coaster gitu. Iya, iya. Ada yang bahkan pas lagi nanjak gitu, kita nggak tahu tuh setelah itu bakalan kayak gimana kan? Karena pas lagi itu turun. Ada dan turunan, iya. Musim lalu aja banyak yang kecelakaan di situ kan. Iya, betul. Tuh. Nah, terus musim kemarin juga kejutan juga kan, karena yang juara siapa, lu inget gak? Portimao. Oh, siapa ya? Oliveira ya? Tuan rumah, iya. Oh, Oliveira. Miguel Iya, Oliveira. Iya, Miguel Oliveira. Dia yang nguasain semua tuh, fastest lap, Iya, kualifikasi, iya. dia Benar, sampai benar. race. Dia yang megang. Nah, sekarang gimana nih kalau menurut lu ininya, kansnya? Kalau Oliveira menurut gua kansnya terbuka sih ya, karena kemarin aja kayak 2 seri dia Cukup oke Ya, gitu. ya. Apalagi pas kemarin kita ngeliat startnya dia ya, yang di Doha ya, bukan yang di Qatar, yang seri kedua itu. Iya. Itu kan langsung melesat banget ke depan gitu. Dan kansnya dia sih kalau menurut gua bakalan ya kebuka sih. Pasti mau ngulangin lagi di kandang sendiri. Betul. Gitu. Apalagi ditonton sama Cristiano Ronaldo secara langsung kan? Enggak ya? Enggak dong. Gue kira mentang-mentang di Enggak. Portugal ditonton sama. Enggak, kan Ronaldo di Itali. Oh iya benar. Iya, balapan. Oh yang lagi di Portugal Nani kayaknya. Sama ini. Yu. Hah? Yu Nani. Bukan, itu mah tetangga lu di Jawa. Itu negara. Oh. Oh iya, kalau yang tetangga lu ada mbaknya ya, Mbak Yunani. Benar. Oh, berarti menurut lu dia bakal Punya kans. bakal gacor juga nih di untuk mengulangi Kesuksesan tahun lalu. Kesuksesan tahun kemarin, di Iya. musim kemarin. Iya. Oliveira tuh ya. Kalau menurut gue iya. Gitu. Tapi selain Oliveira, kalau menurut lu ini sirkuitnya siapa nih? Wah, ini dia yang gua nggak tahu nih. Maksudnya lurus banget juga enggak, tapi musim kemarin tuh yang nyetak fastest lap-nya Dovi sih. Iya, Ducati benar, kan. benar. Dan juga sebenarnya tikungan terakhirnya abis itu lurusan lagi kan? Lurusan tapi tanjakan turunan di. Iya. Maksudnya enggak yang lurus doang kayak di Qatar gitu. Iya. Ini tuh tanjakan turun dan lebih ekstrim dari Mugello. Mugello kan nanjaknya nggak terlalu curam, turunnya nggak terlalu curam. Nah kalau ini tuh emang curam gitu. Iya bener. Jadi emang kayak apa sih, kayak ya beneran kayak roller coaster gitu. Iya. Emang ngeri Makanya banget sih. ada di yang di bagian mananya gitu benar-benar pas lagi naik Lompat.
Iya, dan nggak tahu tuh di bawah tuh ada apaan gitu. Iya. Ya kalau tahu ada orang wah gitu kan Kaget ya. sih, gue juga kaget sih ya. kalau gitu. Kok bisa ada gitu. Kaget gue. Kan iya Iya, kan. benar, kan. benar. Iya, karena nggak kelihatan karena bener-bener yang emang nukik banget gitu, Ya. bukit banget gitu. Betul. Kok lama-lama Ducati gimana Ducati? Kalau menurut lu? potensial sih. Nah, Potensial. tetap ya. Menurut gue iya. Apalagi dia punya, maksudnya gini, dia punya track lurus. Hah? Ducati banget. Iya, Si Portimao ini gitu. iya. Berarti Ducati tetap ada kans. Ada kans. Besar malah. Ya setara sama Yamaha lah. Oh iya, Kalau menurut gua kansnya lebih besar mana Ducati sama Yamaha? Menurut lu sama? sama. Oh iya. Kalau menurut Kok gua. bisa lu bilang sama? Kalau ngelihat dari 2 race kemarin, Ducati tuh bakalan punya kans lagi di Zarco menurut gua. Oke. Karena paling stabil. Yap. Karena yang lain tuh 3 belum stabil Zarco gitu, kayak Pecco, terus Jack Miller sama Jack Miller juga lagi belum 100% fit tuh dia. iya kemarin katanya habis operasi. Cesar. Kan dia nggak ngelahiran. Kayaknya ada satu lagi deh yang operasi selain Miller. Ada operasi zebra. Lucu lagi. Yamaha sama Ducati berarti menurut lu sama. Sama Suzuki? kansnya. Gimana ya? Gak tahu. Mungkin ada tapi nggak sebesar Yamaha dan Ducati. Serius lu? Iya. Gila. Gue nggak tahu soalnya kemarin tuh gue ngeliat gue kaget sama Mir di race keduanya, malah dikagetin sama Rins itu. Jadi gue, tapi kan mereka belum ada yang podium juga gitu. Betul. Tuh, Belum jadi ada yang kalau berhasil lah di 2 race. iya awal kemarin. kayaknya kansnya masih di Ducati dan Yamaha deh. Aprilia juga enggak? Apalagi? Belum. Oke. Walaupun sekarang Dovi udah ngendarain Kemarin. Aprilia ya. Iya. Tapi Iya. belum tes secara resmi kan, masih Iya. masih JJS gitu dia katanya. Iya. Masih jalan-jalan santai pakai Aprilia. Iya, lagi bawa anjing kalau nggak salah dia. Bawa anjing. Jadi Aprilia bawa motor, lu yang anjing. Kok lo jadi personal sih? Gitu kalau menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana? Ya, Katsnya? Nggak tahu ya, gue juga ngelihatnya Ducati sih. Sebenarnya Ducati kansnya cukup oke. Yamaha tuh justru sama KTM tuh itunya. Head to headnya? Iya, head to headnya menurut gua Ducati masih di atas Yamaha KTM KTM ya? Iya. Yamaha KTM Suzuki, nah itu 3 tuh. Menurut Oke. gua ya, bawah baru Aprilia, belum tahu. Nah menurut lu Marquez? Marquez nggak tahu sih gua, harus ngelihat free practice dulu Nggak nih kebayang sebenarnya. ya? Iya, karena belum kebayang dia bagaimana catatan waktunya. Oh, Iya. catatan utangnya tahu gue. Oh, lu debt kolektornya? Gua harus lihat dulu nih hasil free practice 1 sama 2-nya. Karena gua nggak tahu nih dia mau ngapain gitu. Apakah dia beneran kuat nih fisiknya untuk bertarung di depan ntar, karena belum kebayang jadinya. Kalau gua sih belum kebayang sih. Jangan nangis dong. Iya, maaf ya Om. So berarti kita langsung prediksi nih. Oh deh, boleh. Prediksi siapa Yang podium? Ya, siapa yang bakal mengisi podium di Portimao seperti biasa. Oke, menurut lu siapa? Dari kemarin tebakan kita yang benar 1 doang. Nggak ada yang Qatar 1, Doha 1. Gue kadang berharap tebakan gue bener Yud. Iya. Tapi ternyata iya cuma 1 doang. Iya, 1 lagi. Tapi serunya di situ emang. Iyalah. Menurut lu siapa yang bakalan ada di podium di Portimao? Gua Oliveira, Zarco, sama satu lagi adalah Oliveira, Zarco, sama Siapa? siapa ya satu lagi ya? Siapa? Oliveira. Savadori. Aduh, dia lagi. Rossi. Bah. Udah males bahasnya. Orang tua ya. Oliveira, Zarco, sama
Ayo. Mir. Juan Mir ya. Ya. Gua Oliveira, Zarco sama Juan Mir. Oke. Menarik. Kalau lu gimana? Kalau gua kayaknya cuma satu yang sama deh. Siapa ya? Oliveira? Bukan. Zarco. Zarco. Waduh. Zarco gua ngelihat dari Oliveira nggak masuk 2 hitungan lu race. berarti? Ngeri. Sebenarnya patut ditunggu juga ya. Tapi nggak tahu ya, gua ngerasa dia hampir podium aja. Oh, ya paham gua. Mm-mm. Berarti menurut lu siapa yang bakal ada di podium? Zarco, Viñales, Finalis lagi aja. satu lagi yang susah Bukan? nih. Rins. Nggak mau kalah banget Suzuki kudu ada, tapi atunya mulu nggak mau sama gue emang lu. Tapi satu doang yang mirip. Ya udah. Tapi gua ada Mir, lu ada Rins. Nggak boleh banget sama. Jadi gitu ya kira-kira. Boleh. Pokoknya kita tunggu aja Portimao di minggu, Portugal. Ya, iya di Portugal. Di minggu ini gitu. Iya. Siapakah yang tebakannya bakal benar? Iya. Pokoknya gitu aja. Terima kasih telah mendengarkan dan juga ke sono dong, dapet ke kopi. Iya, kita mau terima kasih juga buat Kapal Api yang sudah Bukan Kapal Api yang ngirimin, ada orang yang ngirimin. Tapi kalau ada yang mau ngirimin ke kami juga boleh. Enggak. Susah. Kenapa? Ya viewersnya masih 6 juga. Ya yang ngirimin gua. Oh iya, boleh kalau itu. Buat gua sendiri. Iya, boleh bener. Itu bukan ngirim ya? Bawa. Ya, terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton Side by Side Podcast MotoGP War. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dah.